Hari ini saya akan berkhotbah dari Amsal 3 ayat 6. Di terjemahan baru disebut begini. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Terjemahan firman Allah yang hidup. Dalam segala perbuatanmu, utamakanlah Allah, maka ia akan menuntun engkau dan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Kita baca sama-sama terjemahan ini. 1, 2, 3. Dalam segala perbuatanmu, utamakanlah Allah, maka ia akan menuntun engkau dan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Bukankah ini yang kita harap tiap waktu kepada Tuhan? Agar ia menuntun jalan hidup kita. Agar dia memberikan kita keberhasilan dalam hidup ini. Tiap hari doa, usaha diarahkan kepada dua perkara ini. Agar Tuhan terus menuntun. Agar Tuhan terus menyertai. Agar Tuhan terus mengarahkan jalan-jalan kita. Dan juga Tuhan memberkati pekerjaan kita. Memberkati keturunan keluarga kita secara menyeluruh. Memberkati segala rencana dan harapan-harapan kita. Alkitab memberitahu, Salomo menasehatkan, hanya satu langkah penting untuk mencapai semua harapan-harapan itu. Beliau berkata, dalam segala usahamu atau perbuatanmu, utamakanlah Allah. Jemaat Bukit Sion, ayat ini menjelaskan betapa mudah untuk diberkati. Betapa mudah untuk dituntun oleh Tuhan. Alkitab hanya minta, utamakanlah Tuhan. Anak-anak muda yang sedang bermimpi soal masa depan. Terlalu mudah Alkitab memberitahu kita bagaimana menjadi orang yang usahanya berhasil. Bagaimana menjadi orang yang selalu dalam tuntunan Tuhan. Utamakan Tuhan. Jangan buat Tuhan itu sampiran saja. Jangan buat Tuhan itu samben. Tapi Tuhan harus prioritas. Tuhan harus didahulukan. Tuhan harus yang terutama. Inilah yang sering terabaikan. Tuhan ditempatkan hanya sekedar seperti sinterklas. Tuhan sering ditempatkan seperti dokter belaka. Kalau sakit dicari Tuhan. Tapi bukan Tuhan yang terutama. Pikirkan sejenak. Apa Tuhan itu bagimu? Dapatkah kita berkata pagi ini, Tuhan yang terutama dalam hidupku?
Jangan tempatkan Tuhan hanya seperti seorang dokter belaka. Artinya apa? Hanya kalau kita sakit, kita menghampiri beliau. Jangan tempatkan Tuhan hanya seperti seorang polisi saja. Kalau kita butuh pengamanan, lalu kita datang. Setelah selesai, lalu kita tidak menjadikan dia yang terutama. Kesalahan banyak anak-anak Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan itu segala-galanya. Tapi tidak menempatkan Tuhan yang terutama. Jadikan Yesus yang terutama dalam hidupmu. Apa itu mengutamakan Kristus? Yang pertama adalah memprioritaskan. Dia yang pertama dan utama. Itu yang disebut Alkitab, hukum yang pertama dan terutama. Kasihi dia. Utamakan dia. Dahulukan dia. Salomo berkata, dalam segala perbuatanmu. Itu artinya Tuhan di depan dalam segala aspek kehidupan kita. Antara lain, dalam agenda kita, Tuhan nomor satu. Sebelum pikirkan agenda apapun, pikirkan agendamu dengan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus meninggalkan kita sebuah teladan. Setiap pagi buta, kata Alkitab, Yesus pergi ke tempat yang sunyi lalu berdoa. Mengapa kita harus berdoa pagi-pagi sebelum matahari terbit? Kita mau mendahulukan Tuhan. Kita mau bertemu Tuhan. Itu agenda setiap hari yang harus diprioritaskan. Bangun pagi berdoa bukan agenda agama. Seperti banyak orang melakukannya. Itu intinya adalah mendahulukan Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Maka bangunlah lebih pagi. Cari Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan dulu. Tempatkan Tuhan di agenda yang pertama setiap hari. Setiap hari kita berjumpa dengan banyak orang demi segala hal menyangkut kehidupan. Maka tulislah pertemuan pertama dalam agenda kita, ketemu Tuhan Yesus. Lipatlah tangan, berdoalah, dan lanjutkan dengarkan dia bicara sejenak lewat merenungkan Alkitab. Maka dia menjadi yang terutama di sepanjang hari itu. Jemaat Bukit Sion, saya ulang, bangun pagi berdoa, bukan soal agenda hukum-hukum agama, bukan. Seperti banyak orang melakukannya di negeri ini. Tapi itu maknanya adalah memprioritaskan, mendahulukan, mengutamakan Tuhan. Kalau ini dilakukan, maka Tuhan akan menuntunmu, kata Salomo. Ia memahkotai. Saya suka prasa yang dipakai. Memahkotai usaha-usahamu.
Silakan banyak usaha. Alkitab tidak keberatan. Tapi jangan karena usaha kita Tuhan menjadi nomor 2. Sering terpikir mungkin berdoa tidak dapat apa-apa. Jualan dapat uang. Betul. Tapi jangan lupa. Jualan kita hanya menghasilkan uang sebanyak yang kita dapat. Doa kita akan menghasilkan berkat hari itu sampai ke hari depan. Kami berdoa sejak tahun 86 sebelum kami punya anak. Kebiasaan kami di dalam pernikahan kami dengan Ibu Gembala sampai hari ini diilhami Matius 18 ayat 20 yang berkata, 2 orang sepakat meminta, Allah memberi. Maka kami belum pernah biasakan bisa berdoa. Kami selalu berdoa bersama selama 39 tahun. Kalau beliau mulai, saya datang menemani. Kalau saya mulai, beliau segera datang menemani. Itu agenda yang tidak perlu didiskusikan bagi kami. Dan kami sekarang, masa tua kami, sudah menyaksikan buah-buah dari kesetiaan berdoa mendahulukan Tuhan. Maka saya dorong, utamakan, prioritaskan, dahulukan Tuhan dalam agenda-agendamu. Mulai hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Prioritaskan dia dalam segala agendamu. Yang kedua, saya juga ingatkan, prioritaskan Tuhan. Utamakan Tuhan. Dahulukan Tuhan dalam keuanganmu. Dalam anggaran kehidupan kita. Jangan setelah semua selesai baru tentang Tuhan dipikirkan. Memberi persepuluhan bukan soal hukum agama, tapi memprioritaskan Tuhan dalam anggaran kita. Yang ketiga, saya didorong mengingatkan, dahulukan Tuhan dalam kesukaanmu. Dahulukan Tuhan dalam kenikmatanmu. Anak-anak muda, kau tidak rugi prioritaskan Tuhan di masa mudamu. Maka indahlah masa tuamu. Prioritaskan Tuhan dalam kesukaanmu. Hal yang terakhir yang Tuhan ingatkan saya, di mana Tuhan harus diutamakan. Selain dalam agenda, selain dalam keuangan, selain dalam kesukaan, dalam pilihan-pilihan, keputusan-keputusan. Jangan lupa, di setiap pertimbangan kita, aspek iman harus yang terutama. Jangan pertimbangan kita hanya sekedar soal ekonomi, soal kesenangan, soal-soal yang bersifat fana semata-mata. Untuk jangka panjang, orang yang
menomorduakan imannya, yang menomorduakan kasihnya kepada Tuhan, itu tidaklah lebih baik. Maka saya dorong, prioritaskan Tuhan sepanjang hidupmu. Agendamu, keuanganmu, kesukaanmu, pilihan, keputusan. Tuhan memberkati.